Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang nonton konten ini. Sebelumnya, beberapa hari lalu gue bikin Instastory di Instagram yang tentang pokoknya intinya itu kayak ngasih pertanyaan ke gue, bebas apa aja. Kebetulan di sini ada 9 pertanyaan yang mesti gue jawab. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Jadi gue akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya dan langsung gue jawab. Pertanyaannya gue nggak sebutin siapa yang ngirim pertanyaan ini, tapi gue bakal bacain pertanyaannya. Karena menurut gue kalau gue kasih tahu namanya, ini kan gue taruh di konten YouTube ya. Jadi nggak enak aja ngejaga privasi gitu. Oke. Pertanyaan yang pertama dari seseorang yang nanya, pengalaman termemalukan selama hidup itu apa? Pengalaman termemalukan gua selama hidup itu, gua waktu itu pernah nih ke kampus ya kan. Posisinya gua lagi di kampus. Oh ya, jadi gini dulu. Waktu itu gua kenal sama orang. Jadi tuh gua punya grup kepanitiaan gitu kan di kampus. Terus gua masuk kan di grup itu dan gue kenal sama salah satu orang yang ada di grup itu gitu kan. Maksudnya kenal dari grup itu gitu kan. Kita akrab, bahkan saling save-savean nomor gitu kan. Terus giliran gue udah save nomor dia udah save nomor gue, kita saling akrab gitu kan. Suatu ketika, emang sih belum pernah ketemu sebelumnya. Suatu ketika gue ketemu sama dia di kampus. Terus giliran gue ketemu di kampus, posisinya gue lagi sama teman-teman gue. Dan gue nyapa dia kan, hai gitu kan. Tapi dia kayak gak kenal gue, kayak siapa ya gitu. Ya emang sih gue belum pernah ketemu secara fisik langsung, cuma gue kenal sama dia dari grup WhatsApp itu kan. Kita saling ngobrol, akrab lumayan gitu. Tapi giliran ketemu dia gak kenal gue. Dan disitu gue langsung tensin banget sumpah. Langsung kayak malu banget gitu, gue nyapa tapi dia gak kenal gue, siapa ya. Dan dari situ kan gue posisinya gue lagi sama teman-teman geng gue tuh di kampus, bukan geng sih, sama teman-teman gue pokoknya gitu. Terus ya udah jadinya gue diledekin terus tuh sama teman-teman gue sampai semester 3 itu gue diledekin kayak gitu mulu. Hai gitu, siapa ya gitu, diledekin kayak gitu terus nih. Next ke pertanyaan yang kedua, kangen gak sama gue? Kangen, tapi kangen sama kegiatan-kegiatan waktu di sekolah dulu, terutama di Rohis. Tahu kan kalau anak Rohis pasti siapa yang nanya. Next, kenapa kalau ngasih pertanyaan di kelas pasti pakai kata komprehensif? Wah kakak. Sebenarnya tujuan gua nanya di kelas itu pakai kata komprehensif bukan mau mempersulit kalian, tapi karena emang gini, kalau teman-teman mungkin ya, kalau teman-teman presentasi mungkin kan kebanyakan ada yang cuma baca PPT gitu kan. PPT itu PowerPoint gitu di kelas. Jadi menurut gue kayak monoton banget gitu, terlalu monoton, dan gue nggak bisa dapet makna yang dia kembangin dari materi itu gitu. Akhirnya ya udah, gue berniat untuk nanya, jelaskan secara komprehensif. Maksudnya itu sekalian dia bisa menjelaskan atau enggak secara detail gitu. Karena kan kalau dia baca PPT artinya nggak ada sesuatu hal yang dikembangkan, yang dia uraikan dari ide-ide mereka tentang materi itu. Makanya gue tanya komprehensif biar dia berpikir untuk bisa menjawab dengan secara detail dan juga lengkap. Yang selanjutnya pokoknya, kenapa cuek banget jadi orang? Sebenarnya mah nggak cuek ya, karena lu nggak terlalu kenal gue mungkin. Kalau buat orang-orang yang kenal gue pasti nggak nganggep gue cuek. Gue orangnya periang kalau menurut gue. Maksudnya gue sama siapa aja masuk kalau gue nyaman. Kalau gue cuek sama lu berarti lu belum kenal gue lebih jauh gitu aja. Yuk kenalan. Next, selanjutnya, harapan dalam waktu dekat ini apa? Harapan
karena gue sekarang udah mau semester 7, jadi harapan gue kan ini gue lagi proses mau pengajuan judul skripsi nih, terus juga nanti ngejalanin skripsi selesai gitu kan. Ya harapan gue bisa lulus dulu, lulus kuliah gitu kan, dan skripsinya lancar. Terus abis skripsi lancar gue pengen kerja, dan banyak deh itu kalau jauh-jauh ya. Tapi kalau buat waktu dekat ini harapan gue ya gue bisa lulus kuliah dulu, skripsinya lancar. Itu sih yang paling dekat di waktu-waktu sekarang. Kalau ditanya harapan sih banyak banget sebenarnya, cuma ya itu mungkin kalau dalam waktu-waktu dekat ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dulu kenapa putus sama kepo nih gue. Dulu putus karena emang ini ngeselin deh nanya kayak gini nih. Males gue sebenarnya. Enggak sih, ya udah gue jelasin. Dulu putus karena emang kita nggak ada kecocokan. Sebenarnya emang karena kita udah beda visi misi gitu kan. Karena ya namanya putus pasti kan ada problem gitu kan, ada masalah. Dan mungkin dari masalah gue sama dia yang gue lalui, yang gue hadapi, itu mungkin emang jalan terbaiknya emang harus udahan. Jadi ya udah. Oh iya, terus juga gue mau ngasih tahu, jangan pernah ngungkit. Maksudnya gini, gue punya kehidupan gue sendiri sekarang. Gue punya hal-hal yang perlu gue lakuin gitu kan, bukan tentang dia terus gitu. Jadi dia punya kehidupan sendiri, gue juga punya kehidupan gue sendiri. Jadi jangan pernah nanya-nanya, kok dia sekarang kayak gini sih, dia sekarang kayak gitu karena I don't care about her gitu kan. Jadi gue nggak pernah peduli lagi gitu. Peduli maksudnya gini ya, peduli dalam artian gue nggak terlalu kayak dulu. Kalau dulu kan ya ibaratnya gue sebagai pacar dia kan, gue masih wajar, gue peduli banget gitu karena dia pacar gue gitu. Kalau sekarang mungkin enggak. Ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah nanya-nanya hal itu lagi ya. Karena kita harus bisa saling menghargai. Dia udah punya pasangannya gitu. Gitu. Next, tipe cewek idaman. Sebenarnya gue mah nggak ada tipe cewek idaman sih. Maksudnya ya biasa aja gitu kan. Kalau menurut gue, kalau misalkan ditanya tipe cewek idaman itu kayak gimana, relatif sih. Kalau gue lebih ke personality-nya. Gimana cara dia berperilaku, bagaimana cara dia menempatkan posisi pas dia lagi sama gue, pas dia lagi sama temennya, atau dia lagi sama siapa gitu. Gue nggak suka cewek yang yang terlalu nunjukin banget kalau misalkan dia tertarik sama gue. Gue lebih suka kayak cewek yang bikin penasaran, terus pokoknya yang penting juga seiman. Kalau udah seiman, terus personality-nya oke, ya bisa lah. Gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu target nikah umur berapa? Target nikah sekarang aja masih kuliah, mau semester 7, nanti dulu lah nikah mah. Yang penting kalau mau nikah itu gua harus udah terutama nyiapin mental, nyiapin duit. Terus ya pokoknya banyak hal yang masih pengen gua capai dulu buat sekarang ini. Dan banggain kedua orang tua dulu, banggain diri sendiri dulu. Ya pokoknya masih pengen ngabisin masa-masa muda dulu sebelum bisa bahagiain orang lain. Gue mau bahagiain gue dan keluarga gue dulu. Baru dia mikirin buat nikah dan gimana. Karena gue sekarang masih 20 tahun, jadi menurut gue masih jauh lah. Pertanyaan terakhir yaitu, kalau ada yang ngomongin lu di belakang, respon lu apa? Nih beneran ya tuh ada nanya kayak gini nih. Kalau ada yang nanyain gue di belakang, respon gue apa?
Gini, kita itu hidup itu untuk diri kita sendiri. Badan kita yang berdiri tegak, kita berpijak di atas tanah, di atas bumi ini untuk diri kita. Kita yang menjalankan, apapun rasanya itu kita yang menjalankan. Sedih, senang, susah, bahagia, itu kita yang rasain gitu kan. Kalau ada orang yang gak suka sama kita atau ngomongin kita di belakang, kalau prinsip gue sih, gue paling cuma kayak bilang gue cukup tahu aja sama dia gitu kan. Dan ya kalau misalkan emang dia mau ngomongin kita di belakang, itu sih emang haknya dia gitu. Tapi ya udahlah, kita cuek aja gitu kan. Nah makanya cuek itu dalam artian kalau ada seseorang yang berusaha untuk menjelek-jelekan kita, ya udahlah, kita gak usah peduli gitu kan. Karena kalau prinsip gue ya, gue itu hidup bukan untuk meyakini orang-orang yang gak suka sama gue. Jadi mau dia suka, mau dia nggak suka. Kalau dia suka sama gue, maksudnya mau suka berteman, ayo gitu kan. Kalau nggak suka ya udah, gue juga nggak peduli gitu. Yang penting udahlah, nggak usah memperdulikan orang lain. Kalau orang lain ngomong apa, nggak usah diladenin, karena itu udah menjadi hukum alam. Udah menjadi hukum alam. Ada orang yang suka sama kita, ada orang yang nggak suka sama kita. Karena kita nggak bisa membuat semua orang itu suka sama kita, mau berteman sama kita, misalkan kayak gitu. Itu udah menjadi hukum alam aja gitu. Jadi pesan gua, jangan pernah ngeladenin orang ngomong apa. Kalau kecuali orang yang mensupport kita, itu kita harus apresiasi mereka. Maksudnya kita harus ngucapin makasih gitu. Misalkan ada orang yang motivasi kita atau membuat kita semangat gitu, mendukung kita, itu kita harus beri apresiasi ke mereka gitu, dengan cara ngomong makasih segala macam gitu. Tapi kalau orang yang ngejudge kita, ngomong di belakang, ya lo cukup tahu aja dan ya udah, gak usah diladenin. Karena kalau diladenin terus atau kita marah misalkan, itu dia menganggap bahwa dia berhasil udah bikin kita marah, misalkan kayak gitu. Dah, mungkin itu aja Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang waktu beberapa hari lalu gue drop di story IG. Terima kasih sebelumnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih ya. Dan jaga kesehatan, apalagi ini di masa pandemi. Kita harus bantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka kasus positif COVID-19 di Indonesia, dengan cara kita harus menerapkan protokol kesehatan 3M, jaga jarak, terus pakai masker dan mencuci tangan, terus berdiam di rumah lah. Kalau misalkan itu masih bisa dikerjakan di rumah, ya udah di rumah aja dulu. Tapi kalau emang urgensi banget harus di luar, ya mungkin harus tetap menerapin protokol kesehatan gitu ya. Thank you, terima kasih.